Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah adik-adik, hari ini kita akan melaksanakan pesantren Ramadan virtual di hari pertama. Nah, bagaimana sih cara pengerjaannya? Lalu, apa saja sih yang dikerjakan? Tadi sudah Bapak share ke guru-guru, lalu guru-guru telah meng-share kepada kalian semua. Ternyata masih ada yang masih bingung. Nah, sekarang Pak Ahmad jelaskan ya. Jadi, ini adalah jadwal pesantren Ramadan ya. Dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 1 Mei untuk materi ya. Kita mulainya jam 8. Nah, kalian jam 8 itu di rumah sholat duha, diawali dengan sholat duha dan membaca doa sebelum belajar gitu. Setelah sholat duha jam 8.25 dilanjutkan dengan tadarus ya, membaca Quran dan membaca surat-surat pendek yang sesuai dengan materi yang Pak Ahmad berikan. Lalu dilanjutkan dengan hafalan surat-surat pendek yang targetnya adalah juz 30 ya. Nah, setelah itu kalian boleh istirahat sampai jam 10. Setelah itu, kamu membuka link yang dari Pak Ahmad ya. Dibuka. Nah, kamu simak materinya, lalu kamu rangkum di buku tulis. Boleh buku tulis yang khusus khusus untuk pesantren kilat atau buku tulis yang agama. Silahkan, bebas ya. Selanjutnya, setelah kamu merangkum, kamu mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan ya. Misalkan di situ ada menulis surat Al-Baqarah, ya kamu tulis seperti itu. Dan selesai sampai sholat zuhur. Kalau sudah waktunya kamu melaksanakan sholat zuhur. Seperti itu. Ini jadwalnya ya. Lalu untuk laporannya bagaimana sih Pak? Nah, kan sudah ada filenya yang Bapak berikan yang seperti ini. Nih, laporan ini salah satunya ada 5 semuanya ya. Laporan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini tanggal 1 maksudnya bukan tanggal 1 April, tapi tanggal 1 di bulan Ramadan, yaitu mulainya hari Jumat ya, kemarin. Kalau kamu puasa, kamu checklist di sini. Ya, checklist. Kalau kamu tidak puasa, kamu checklist tidak. Tapi kalau tidak diberikan alasannya kenapa. Gitu. Oh, Pak, saya sakit, tulis. Tidak berpuasa di checklist alasan sakit, lalu minta tanda tangan orang tua. Jangan tanda tangan sendiri, ya. Atau wali murid. Ya, jangan tanda tangan sendiri. Nanti ini dikumpulkan. Pak Ahmad ini di print apa ditulis di buku? Ditulis di buku, jangan ngeprint. Kalau kamu ngeprint berarti nanti yang tidak punya printan harus keluar ya. Itu bahaya. Mendingan ditulis saja seperti itu. Ditulis di buku, tulis. Ya, kamu bikin pakai penggaris. Nah, ini diisi dari tanggal 1 Ramadan. Hari ini kan sudah masuk ke tanggal 4 Ramadan, 5 Ramadan. Ya, kamu checklist. Puasa, checklist, lalu minta tanda tangan orang tua. Begitu saja untuk laporan ini, ya. Tidak usah difoto, tidak usah dibuat video, ya. Seperti itu. Semuanya ada 5 laporan. Ini Bapak akan bahas satu-satu. Nah, ini tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Yang kedua, itu adalah laporan kegiatan sholat fardu, sholat wajib dari tanggal sama, tanggalnya tanggal 1 Ramadan, hari Kamis. Sholat zuhur, sholat subuh, sholat checklist. Zuhur, sholat checklist. Misalkan asar checklist, maghrib checklist, isya checklist, lalu minta datangan orang tua. Ya, sekarang kita di tanggal 5 Ramadan, ya. Lalu setelah itu kamu checklist, tapi jangan ngarang. Kalau tidak sholat, bilang tidak. Lalu minta tanda tangan orang tua. Seperti itu. Jangan tanda tangan sendiri. Selanjutnya, di sini ada laporan kegiatan ibadah tadarus. Ya, sama per 1 Ramadan. 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan. Ya,
juz berapa kalau kamu membaca Al-Quran, ya. Halaman berapa? Misalkan juznya juz 1 baru mulai, ya. Juz 1 dari surat Al-Fatihah, misalkan sampai dengan surat Al-Baqarah ayat 30, contoh seperti itu, ya. Ini tanda tangan orang tua di hari pertama. Lalu di hari kedua, surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan surat Al-Baqarah ayat 100. Ini tanda tangan orang tua. Dan selanjutnya seperti itu, ya. Pak, saya tadarusnya surat pendek. Ya nggak apa-apa, ya. Silakan tadarus surat pendek di sini ditulis, ya. Misalkan juz 30 kamu tadarusnya. Oke. Dari surat An-Naba sampai surat An-Nas kamu kamu isi An-Naba sampai An-Nas, lalu minta tanda tangan orang tua, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah target hafalan. Target hafalan ini sama, kamu misalkan hafalan dari surat An-Nas, udah hafal, checklist minta tanda tangan. Terus sampai di mana kamu hafalnya, ya. Kalau syukur-syukur nanti di tanggal 30 Ramadan, ya, kamu hafal semua satu juz, yaitu juz 30, alhamdulillah. Lalu di sini tanda tangan. Surat yang kamu hafal apa, misalkan kamu setoran kepada orang tua kamu. Oh, saya mau setoran surat Anas misalkan. Ya udah, setoran sama orang tua, hafal, checklist, tanda tangan, ya. Selanjutnya seperti itu. Oke, paham? Ya, jadi untuk laporannya tidak usah dibuat video, tidak usah dibuat foto, tidak, hanya mengisi ini. Ya, ini semua nanti dilaporkan ketika kamu masuk ke sekolah, ya, seperti itu. Dah, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.